Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ma'asyiral rahmatullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di Jumat yang mulia, di hari yang sangat Allah muliakan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan sholat subuh dan ibadah-ibadah kita hari ini, hari kemarin, dan juga hari esok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulin hasanin dengan penerimaan yang terbaik. Jamaah sholat subuh rahimahullah, tanggal hari Jumat hari ini adalah tanggal terakhir baik di bulan Rajab ataupun di bulan Februari, yang semestinya jadwal hari ini adalah Al-Karom atau Syekh Haji Muhammad Zuhridaini, karena pada bulan kemarin beliau tidak pamitan, artinya pamitan Jumat terakhir, maka tidak akan mengisi, karena insya Allah untuk Jumat setelah Ramadan beliau akan siap mengisi kembali di setiap Jumat terakhir tiap bulan. Dan juga kebetulan Jumat hari ini adalah Jumat terakhir dan Rajab. Insya Allah mulai dari Iman kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tambahan jika insya Allah dari Iman kenapa pada sinyal ada potensi dari edaran PBNU bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025. Tapi bagaimanapun juga kita tetap akan menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama dan pemerintah dari Kementerian Agama terkait dengan penetapan awal puasa Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu maka banyak program-program Ramadan yang sudah diungkapkan oleh Masjid Jami Baitul Salam, baik itu yang bersifat ubudiyah, keilmuan, kajian maupun kegiatan-kegiatan sosial. Insya Allah nanti sudah akan terjadwal yang menjadi program dalam 1 bulan penuh di dalam kondisi bulan Ramadan, bulan yang sangat Allah muliakan, bulan di mana Allah selalu mencurahkan hujan ini rahmat bagi kita. Maka oleh karena itu kita disuruh diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbahagia, dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita harus bahagia menyambut
Jika di dalam baca hadis juga saya bacakan dalam satu kitab Qadrun Najah Masrur terkait dengan bagaimana kita mengisi dan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan kemuliaan dan keagungan daripada bulan Ramadan. Wa qad warada fi fadlihi hadis kasir. Di dalam banyak riwayat tentang keutamaan di dalam bulan Ramadan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan futiyat abwabul jinani kulluha." Apabila datang bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, futiyat abwabul jinani kulluha, maka pintu surga semuanya itu dibuka, seluruhnya dibuka saja. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini kita diberitakan untuk berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak berbuat baik di bulan Ramadan. Walam yulab minha babu fi syahri kullu, dan tidak akan dikunci selamanya selama bulan Ramadan. Pintu surga ini selama Ramadan ini dibuka, artinya bagi kita ini beri kesempatan kepada Allah untuk masuk surga dengan melakukan ibadah-ibadah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu ibadah mata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa, sholat, maupun ibadah sosial, sedekah, infak, saling berbagi, membagikan zakat fitrah. Ini adalah sebenarnya ada di bulan Ramadan. Bau libat kabur biarullah, dan pintu-pintu neraka itu semuanya di bulan Ramadan ini ditutup, dikunci oleh Allah. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini kita jangan sampai melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan kebanggaan adalah perintah Allah. Walam yuftah min hadza fi syahri kulliha, dan tidak akan dibuka pintu neraka itu sebulan penuh selama bulan Ramadan. Wa amarallahu ala munadiyan yunadi, dan Allah ini memerintahkan pada malaikat untuk menyerukan kepada kita semua. Bagaimana serunya malaikat? Ajakan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya talibal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, sambutlah datangnya bulan Ramadan. Ini seruan malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan, di malam pertama di bulan Ramadan. Malaikat itu menyerukan kepada kita, kepada manusia, supaya sambutlah datangnya bulan Ramadan. Kalau pintu surga itu sudah dibuka selama bulan Ramadan, maka kita sambutlah seruan ini, kita sambut dengan berbagai kebaikan selama di bulan Ramadan. Ya bagi asyar aksir, wahai ahli maksiat, ahli kejelekan, aksir, berhentilah. Orang-orang ahli maksiat yang di luar Ramadan bermaksiat dan membanggakan adalah perintah Allah. Aksir, kata malaikat, berhentilah jangan bermaksiat di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang suci, bulan yang Allah agunkan.
maksir, berhentilah jangan bermaksiat. Kalau kalian bermaksiat di bulan Ramadan berarti kalian berusaha untuk membuka pintu-pintu neraka yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu, kemudian malaikat itu berkata, hal mustaghfirin fayughfaru lahu. Adakah orang yang meminta ampun di bulan Ramadan fayughfaru lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapapun orangnya ketika masuk bulan Ramadan, selama bulan Ramadan fayughfaru lahu, meminta ampunan kepada Allah terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa zahir maupun dosa batin. Dosa zahir itu apa? Kata para ulama, dosa zahir itu adalah dosanya anggota badan, anggota dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, kemaksiatan yang dilakukan oleh telinga, kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan, kemaksiatan yang dilakukan oleh kaki. Dosa batin apa? Dosanya hati. Ada rasa iri, dengki, hasud, takabur. Maka ketika datang bulan Ramadan, al-mustaghfirin fayughfaru lahu. Kesempatan bagi kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayughfaru lahu, maka Allah akan mengampuni terhadap orang tersebut. Hal min sa'ilin fayughfaru lahu, adakah orang yang memohon kepada Allah apapun yang dimohonkan kita, yang kita doakan kepada Allah, fayughfaru lahu, maka Allah akan mengabulkan, akan memberikan permintaannya. Inilah bulan Ramadan. Al-Mintaimin fayughtab alaiha, adakah orang yang bertobat, ingin bertobat kepada Allah atas kemaksiatan, atas dosa-dosa, fayughtab alaihi, maka Allah akan menerima tobat kita. Inilah kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Seruan ini tidak hentinya diserukan oleh malaikat, walam yazal kadzalika illa bijaris syukur. Dari pagi, dari maghrib sampai subuh ini diserukan oleh malaikat. Ini artinya apa? Artinya pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah selama bulan Ramadan. Ya kita diperintahkan untuk bertobat, untuk meminta ampunan dan istighfar dan memohon kepada Allah. Maka inilah salah satu keutamaan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bapak Ibu salat jamaah salat syukur bahwa perintah puasa yang Allah perintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW itu pada tahun kedua Hijriah, sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Selama di Mekah itu perintah puasa itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus setelah 2 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah baru turun ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 insyaallah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Maka setelah turunnya ayat ini, surat Al-Baqarah 183 ini, maka Rasulullah ini bulan Rajab ini memperbanyak puasa. Maksudnya puasa, sehingga disangkanya oleh sahabat bahwa puasanya bulan Rajab ini kan diwajibkan, jadi puasa wajib. Makanya Rasulullah ini tidak tiap hari puasa, tapi memperbanyak puasa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Baru setelah masuk Ramadan, di akhir bulan Rajab, seperti yang dibacakan oleh hadis sahabat bin Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato. Hadis yang dibacakan oleh Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato berkhutbah di hari terakhir min Sya'ban. Hari ini, hari Jumat ini. Nah, kan hari terakhir makanya. Apa isi daripada pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, qad adhallakum syahrul azim, telah datang, telah menaungi syahrul bulan azim yang sangat mulia. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang akan menaungi kita. Syahrul mubarakun fihi lailatul qadar, bulan yang barokah. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, ada satu malam yang ada fihi Lailatul Qadar, di dalamnya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, di mana nilai Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh pokoknya terjemahan bebas ini. Yang penting insyaAllah yang mudah dipahami. Maka isi pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tahun pertama, di tahun kedua Hijriah ketika masuk bulan Ramadan. Ja'alallahu ta'ala siyamahu fardhan. Maka Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan fardhan adalah wajib. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi amalan untuk tua dan qiyamul lail adalah sunnah. Apa qiyamul lail di bulan Ramadan? Adalah salat tarawih. Sunnah tarawih. Khusus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan maka tidak ada salat tarawih. Hanya kesunatan melakukan salat tarawih jika hanya ada di bulan Ramadan. Maka qarraba fi salatan min al-khair pada kaman adda fardhan fi masyiwa. Siapa yang ingin mendekat kepada Allah dengan satu langkah dari kebaikan, siapapun orang yang berbuat baik yang bukan wajib, kaman ada fardhan fi masyiwa, maka kelakuan, pekerjaan, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah-ibadah fardu di bulan Ramadan. Ini luar biasa keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Maka ada bagi totati karena kaman ada sebaiknya bagi totati masihlah. Yang beribadah wajib di bulan Ramadan nilainya telah dilipat gandakan menjadi 70 kali.
Dibandingkan yang wajib ini di bulan Ramadan ini nilainya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Luar biasa. Ibadah-ibadah kita ini salat kita, salat zuhur, asar, maghrib kita kan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipatkan jadi 70 kali. Bahwa sabar Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabr sababul jannah, dan sabar itu nanti ibadahnya pahalanya adalah surga. Bahwa syahrul puasa Ramadan itu adalah bulan saling berbagi, saling dapat dada, saling berbagi apapun. Karena itu maka juga bagian daripada program yang disampaikan oleh Rasulullah, kita juga mempunyai program adalah takjil buka bersama di masjid Baitul Salam. Insyaallah tiap hari selama Ramadan kita akan menyiapkan makanan, baik makanan kecil sebagai takjil maupun makanan berupa nasi. Insyaallah disiapkan air, kurma dan juga nasi. Dan diprogramkan bahwa syahrul yusdatu fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan ini Allah memberikan tambahan rezeki kepada orang-orang mukmin. Tambah. Khusus di bulan Ramadan Allah memberikan tambahan rezeki kepada kita yang Allah tidak berikan di bulan selain bulan Ramadan. Coba ini adalah janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah akan memberikan tambahan rezeki kepada kita, kepada orang-orang mukmin di bulan Ramadan. Banyak makanan-makanan yang Allah siapkan untuk kita. Manfaat Rasulullah karena lahu itu batin wa maghfiratil dzunub. Barang siapa yang memberi buka puasa, siapa yang terkadang mengoreksi puasa, baik secara pribadi maupun melalui masjid, karena lahu